Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita. Setelah 2 minggu kemarin, Yesus menyatakan dirinya kepada kita sebagai pintu keselamatan dan jalan kebenaran dan hidup. Minggu ini, Yesus menyatakan kepada kita untuk memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Yang bila dihubungkan dengan 2 minggu Paskah sebelumnya, sangat nyambung sekali. Yesus menjadi pintu sebagai tujuan keselamatan. Dia juga menjadi jalan kepada kita untuk menuju ke rumah Bapa. Dan akhirnya, hari ini, Yesus memberikan seorang penolong kepada kita untuk membimbing kita menuju ke sana. Maka, lengkaplah semua. Yesus sebagai pintu, jalan, dan memberikan seorang penolong yang tujuannya satu, memberikan keselamatan kepada kita untuk menuju ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau diperhatikan, ada yang menarik dari perkataan Yesus hari ini. Pada Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Yang menarik adalah, apakah yang diberikan penolong, yaitu Roh kebenaran, hanyalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Apakah orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan tidak diberikan penolong? Apakah Tuhan akan membiarkan mereka berjalan dalam kesesatan? Apakah benar begitu? Rasanya tidak mungkinlah Tuhan sejati itu. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita berjalan dalam kesesatan. Tuhan tetap pastilah meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong kepada kita, untuk menyertai kita selama-lamanya. Mau kita berjalan dalam terang ataupun kegelapan, Tuhan pastilah tidak pernah pilih kasih. Tuhan ingin yang berjalan dalam terang tetap berjalan dalam terang. Sedangkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang masih berjalan dalam kegelapan, pasti Tuhan menginginkan mereka untuk kembali ke jalan yang terang. Tidak mungkin kita berjalan tanpa seorang penolong, tanpa Roh kebenaran. Lantas, pertanyaan kembali, kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kita harus menuruti segala perintahnya? Kalau yang jahat dan baik tetap diberikan Roh kebenaran, lebih baik kita berbuat semau kita. Toh Tuhan tetap menyayangi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita tidak perlu meragukannya lagi. Bapa sendirilah yang telah mengutus putranya untuk menebus dosa dunia. Dan putranya telah meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus untuk mendampingi kita sampai akhir zaman.
Itulah bukti nyata kasih Allah kepada kita. Dan selayaknya orang yang mengasihi, kalau kita tahu ada orang yang mengasihi kita, kenapa kita tidak membalas kasih orang itu? Mengapa kita tidak membalas segala kasih cinta Tuhan kepada kita? Masa kita terus-menerus minta Tuhan mengasihi kita tanpa kita mau membalas cinta Tuhan? Itu namanya egois. Walaupun kita tetap percaya Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dalam mengasihi umatnya. Tapi masa sih kita tega untuk menyakiti hati orang yang telah mengasihi kita? Masa kita tega menyakiti Tuhan? Maka dari itu Tuhan menginginkan kita untuk menuruti segala perintahnya sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Sadari saja, bagi orang yang sudah berjalan di jalan yang benar, orang yang sudah menuruti perintah Tuhan, tidak perlulah kita iri dan dengki kepada orang yang masih berjalan dalam kegelapan. Tidak perlulah kita iri. Contohnya kita ngomongin orang. Orang itu kan orang jahat, tapi kok masih diberi berkat sama Tuhan ya? Kok hidupnya masih enak banget ya? Uangnya kan uang korupsi, uang haram. Sedangkan kita hidup menurut perintah Tuhan, kok hidupnya masih susah ya? Tidak perlu kita seperti itu. Fokus saja dengan kehidupan kita. Untuk orang yang masih berjalan di jalan yang salah, sadarilah bahwa jalan yang kita lewati itu salah. Kembalilah ke jalan yang benar. Tidak perlulah juga kita berpikir, buat apa kita menuruti segala perintahnya? Buat apa kita mengasihi Tuhan? Hidup aja semau kita. Toh Tuhan tetap mengasihi kita. Hidup kita masih tetap enak kok. Stop berpikiran seperti itu. Karena bisa jadi Tuhan akan menampar kita. Tuhan bisa dengan mudah membalikkan kehidupan kita. Tidak perlulah kita menguji sampai sejauh mana kebaikan Tuhan dalam mengasihi kita. Kembalilah ke jalannya, menuju ke pintu keselamatannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Yohanes 14 ayat 21, Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Kita percaya bahwa Tuhan pasti selalu mengasihi umatnya. Mau kita mengasihi Tuhan atau tidak, Tuhan tetap mencintai kita. Namun sebagai umat beriman, kita percaya Tuhan pasti akan memegang janjinya. Kita percaya bahwa bila kita memegang perintahnya dan melakukannya, kita pasti percaya bahwa Tuhan pasti akan lebih dan lebih lagi mengasihi kita. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya kepada kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk menuruti segala perintahnya. Hari ini kita diajak untuk mengasihi Tuhan sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Maka marilah kita semua tetap setia pada jalan Tuhan. Dan marilah kita selalu belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Marilah kita selalu menuruti segala perintahnya, agar Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan Roh Kudus-Nya, Roh kebenaran, untuk selalu menyertai kita
dan mendampingi jalan kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.